Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast hari ini dengan saya Rani Rebecca sebagai host hari ini. Nah, untuk topik pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang benar-benar sangat menarik, yaitu bagaimana sih sistem pendidikan dan kurikulum di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, tidak usah pakai lama lagi, kita akan membahas, tapi kita ini membahas dengan sebuah narasumber nih, seorang narasumber yang benar-benar sangat keren dan cantik. Nggak usah pakai lama lagi, kita sambut Miska Nabila. Halo kakak. Gimana nih kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan dulu kak. Makasih. Nah, Makasih ya udah ngundang saya. Topiknya menarik banget karena dampaknya masih terasa sampai sekarang. betul sekali. Nah kak, boleh nggak sih jelasin gitu kan ya sistem pendidikan pada masa Orde Baru gitu loh, dari tahun ke tahun. Bisa dijelasin nggak kak? Boleh. Jadi tuh di era Orde Baru pendidikan sangat dikendalikan pemerintah. Kurikulum diseragamkan untuk membentuk pola pikir yang sesuai dengan kepentingan negara. Salah satu yang paling mencolok adalah pendidikan moral Pancasila atau PMP yang digunakan untuk menanamkan ideologi negara. Sejarah juga diajarkan dengan narasi yang mendukung pemerintah saat itu. Selain itu, pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Sekolah kejuruan dikembangkan agar lulusan siap bekerja di sektor industri dan pemerintahan. Dampaknya, sistem pendidikan kita hingga kini masih cenderung satu arah dan minim kritik. Oh, jadi pada saat itu sistem pendidikan itu lebih ke arah kontrol sosial ya? Betul, pendidikan digunakan untuk membentuk masyarakat yang patuh dan loyal. Oh, kak, boleh minta contohnya nggak pada kurikulum tahun berapa tuh kak? Boleh? Kan kalau setahu saya nih kurikulum nih dari masa Orde Baru sering berubah gitu kan ya? Ya, Bisa dijelasin nggak sih kak? boleh. Kayak contohnya di kurikulum 1968 yang fokus ke nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran dasar. Lalu muncul lagi nih kurikulum pada tahun 1975 yang lebih sistematis tapi malah dianggap terlalu kaku. Oh, berarti dimulainya itu pada 19 itu ya kak? 1968 ya? Terus diakhirnya di kurikulum berapa nih kak pada masa Orde Baru itu? Akhirnya di kurikulum 1994 ada tambahan muatan lokal, tapi beban belajar siswa malah makin berat. Oh, jadi walaupun niatnya baik, implementasinya nggak selalu berjalan mulus ya kak? Iya. Nah, menurut lo sistem pendidikan sekarang lebih baik atau gimana? Kalau itu sih saya nggak bisa berpendapat ya untuk sekarang, karena tuh menurut saya itu ya dari kurikulum dulu sampai sekarang ini semuanya tuh punya plus minus ya. Apalagi nih kurikulum Kummer ya sekarang ya, kurikulum Merdeka. 5 tuh banyak banget tuh P5 gitu kan ya. Iya. Nah, dan itu pun bukan hanya membebankan siswa, walaupun P5 ini diajarkan siswa untuk berkreatif semaksimal mungkin. Tapi kan itu P5 ini juga di dalamnya itu mengandung kayak apa ya namanya ya? Apa sih biaya tambahan gitu loh. Iya. Untuk bahan-bahannya itu pun juga membebankan orang tua. Nah, jadi tuh saya nggak bisa bilang kurikulum sekarang ini lebih baik atau enggak, soalnya tuh semuanya itu pasti ada plus dan minusnya sendiri. Nah, menurut teman-teman di rumah bagaimana nih tentang sistem pendidikan sekarang ini, lebih baik atau gimana nih teman-teman? Yuk silakan share di kolom komentar di bawah. Nah, untuk mengakhiri podcast kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan terima kasih juga untuk Kak Miska sudah hadir untuk hari ini dan mau datang gitu kan ya. Nah, sampai jumpa lagi semuanya. Bye bye.